Selayaknya bagi jiwa-jiwa yang mengajamkan dirinya di jalan ini, menjadikan dakwah sebagai laku utama. Dialah visi, dialah misi, dialah obsesi, dialah yang menggelayuti di setiap desah nafas. Dialah yang akan mengantarkan jiwa-jiwa ini kepada ridho dan maghfirah Tuhannya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu anak-anakku sekalian. Kita kembali bisa berjumpa di sesi kelima Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi qudwah kita, menjadi suri teladan bagi kita semua untuk beribadah, bermuamalah di muka bumi ini insyaallah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, segalanya bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan kembali belajar bersama tentang bagaimana pemahaman kita dengan rukun puasa. Yang pertama, menepati rentang waktu puasa. Jadi merupakan suatu keharusan baik dalam puasa wajib ataupun sunnah, yang tentunya disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mulai terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar. Jadi niat atau lafaznya sering kita melafazkan, sering kita diajarkan melafazkannya. Lalu pada hakikatnya kita dapat juga meniatkan di dalam hati, karena niat itu adalah merupakan rukun puasa. Tanpa niat di dalam hati, tanpa niat, puasanya atau puasa kita tidak sah. Adapun yang melafazkannya atau mengucapkannya itu adalah merupakan sunnah. Baik, kemudian anak-anakku sekalian, patutlah dalam mengisi hari-hari kita di bulan puasa ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dimulai ketika sudah terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang dimaksud dengan khaitul abyad di sini adalah fajar shadiq atau fajar kedua, karena berwarna putih dan melintang di ufuk seperti benang. Adapun fajar qazib atau fajar pertama itu bentuknya seperti zanabus siran, atau diumpamakan seperti seekor serigala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fajar itu ada dua. Pertama, fajar yang bentuknya seperti ekor serigala. Maka ini tidak menghalalkan sholat subuh dan tidak mengharamkan makan. Ini jadi masih boleh makan di situ. Kemudian yang kedua, fajar yang memanjang di ufuk, ia menghalalkan sholat subuh dan mengharamkan makan atau dimulainya puasa. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi jelas kita tentu harus tahu kapan kita boleh makan dan sampai kapan kita harus mulai menahan, atau yang biasanya kita
Apa lagi? Biasanya kita mendapatkan informasi melalui tabel itu ada tertulis imsak, atau uh, diberikan peringatan atau berhati-hati bahwa sebentar lagi akan tiba waktunya untuk kita menahan atau berpuasa. Itu salah satu cara mudah untuk berhati-hati. Puasa berakhir, puasa berakhir ketika terbenam matahari. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, lalu sempurnakanlah puasa hingga malam. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Mari kita kembali melihat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini ada batasan-batasan atau waktu-waktu yang penting untuk kita tahu bersama, anak-anakku sekalian, sampai kapan kita boleh makan dan sampai kapan kita menahan, lalu kapan waktunya kita berbuka. Tentu dalam tuntunan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian disempurnakan atau dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sedikit banyak sudah memahami tentang kapan waktunya berbuka, kemudian kapan waktunya boleh makan, dan kapan waktunya kita boleh menahan atau dimulainya berpuasa. Kemudian penting untuk kita ketahui bersama bahwa syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam, kedua adalah sudah balik, ketiga adalah berakal, kemudian muqim atau tidak sedang melakukan perjalanan atau safar, kelima suci dari haid dan nifas, kemudian mampu berpuasa, tidak sakit-sakitan, tidak ada seterusnya yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang ketujuh yang paling penting adalah niat. Jadi itulah anak-anakku semua, pada pembelajaran kita hari ini semoga menjadi bahan ajaran kita untuk menjalani puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Syukron perhatiannya anak-anakku semua, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.